Join us on Bravo Talk. Good morning Bravo listeners, masih bareng saya Uli dan hari ini ternyata 3 November di Amerika Serikat diperingati sebagai National Stress Awareness Day. Nah, saya jadi ingin bertanya nih buat Anda, apa penghilang stres yang sering Anda pilih untuk lakukan? Apakah misalnya belanja atau olahraga atau bersama keluarga dan mengapa? Terima kasih buat Anda yang sudah join the conversation. Saya bacakan beberapa ya. Suci, liburan bersama keluarga tapi yang deket-deket aja. Gavin, saya pernah ke kaki Gunung Pangrango di antara kebun teh sambil bawa bekal atau cemilan. Biasanya dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Wow, ide bagus banget ya Bravo listeners ya. That's such a good idea ya. Gimana kalau kita ngobrol dengan Ibu Nining Kristiana, founder dan director First Asia Consultants. Halo Bu Nining. Pagi Uli dan Brava listeners. Bu Nining, kenapa sih kita dapat melakukan overthinking? Kadangkala tanpa disadari, Anda mungkin mengalami apa yang biasa orang namakan overthinking atau terlalu banyak berpikir. Rasanya seperti sulit mengendalikan arus pemikiran Anda sendiri, meloncat dari satu hal ke hal lainnya, dan semua hal yang dipikirkan pada saat itu menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan bisa merasa frustrasi karena tidak ada solusi yang bisa diambil. Salah satu contoh misalnya seseorang yang menjadi overthinking setelah mengikuti proses wawancara kerja. Berkelebat banyak pikiran-pikiran yang ada di kepalanya, seperti aduh tadi penampilanku oke nggak ya? Pembawaanku gimana ya? Apa rekruter bakal mau ya narik aku? Gimana kalau mereka nggak suka ekspresiku tadi? Kalau sampai nggak dipanggil lagi untuk proses berikutnya, aku harus gimana ya? Aku gagal dong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pertanyaan-pertanyaan di pikiran itu seperti sulit di stop. Kenapa overthinking itu bisa terjadi? Biasanya bisa berakar dari dua perasaan, yaitu perasaan khawatir dan perasaan takut. Sesungguhnya rasa khawatir dan rasa takut itu berbeda, namun seringkali tercampur aduk karena kemiripannya. Dan kedua perasaan itu merupakan bagian dari kondisi yang biasa dikenal sebagai kecemasan atau anxiety. Bagaimana supaya tidak overthinking? Coba cek kembali, apakah sedang ada hal-hal yang membuat Anda khawatir? Atau apakah Anda sedang memikirkan sesuatu yang Anda takuti akan terjadi? Terkadang memang sulit untuk menemukan penyebab rasa cemas yang dirasakan, atau bahkan sebenarnya penyebabnya semu. Kesadaran untuk mengetahui pemicu dari overthinking itulah yang paling utama sehingga bisa menghentikan pemikiran yang berlebihan dan lebih fokus pada solusi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengecek tentang pikiran-pikiran dan perasaan kita dengan orang-orang terdekat. Dan bila perlu, dengan pihak profesional seperti konselor atau psikolog jika kita mulai merasa kewalahan. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya tidak overthinking, Bu Nining? Semestinya memang perlu cari tahu untuk menyelesaikan sumber ketakutan dan kekhawatiran. Namun ini perlu waktu dan membutuhkan tekad serta support yang besar. Ada cara yang bisa segera dilakukan yaitu dengan mengalihkan pikiran. Ketika sudah mulai merasa tidak nyaman, segera alihkan fokus ke sekeliling atau orang-orang di sekitar. Gunakan panca indera seperti fokus pada apa yang sedang dilihat, didengar, atau dirasakan pada saat itu. Anda juga bisa mencari kegiatan yang bisa langsung dikerjakan. Misalnya beresin kerjaan rumah atau bisa juga dengan berinteraksi dengan orang lain. Intinya untuk mendistraksi fokus kita pada pemikiran yang berlebihan atau overthinking tersebut. Terakhir, bagaimana cara yang paling mudah untuk menghilangkan stres? Lalu adakah hubungan antara overthinking dengan stres? Stres yang bertumpuk dan berlangsung dalam jangka panjang dan tidak dikelola dengan benar, pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan atau anxiety. Dan salah satu simptom atau gejala dari anxiety adalah overthinking tadi. Dengan demikian, penting bagi Brava listeners untuk sedini mungkin mulai mengelola stres dengan baik dan hindari kondisi yang bisa menimbulkan stres. Pertama-tama sadari dulu, apakah Anda sedang stres? Kemudian cari cara yang paling mudah bagi Anda untuk menghilangkan stres tersebut, seperti perbanyak variasi kegiatan rekreasional atau sesekali challenge diri Anda untuk mencoba hobi baru. Akan lebih baik bila Anda memiliki kegiatan pelepas stres yang ringan tetapi bisa rutin dan mudah dilakukan dibandingkan dengan yang membutuhkan invest waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Tentunya berbeda-beda di tiap individu. Mungkin ada yang lebih suka kegiatan pelepas stres dengan berinteraksi dengan orang lain seperti olahraga bareng, ngopi bareng, tapi ada juga yang justru bisa rileks dengan menyendiri, seperti kegiatan membaca buku, menulis, atau jalan-jalan sendiri. Tujuannya adalah dengan tubuh dan pikiran yang rileks, lebih memungkinkan bagi kita untuk mencari solusi
dari tekanan-tekanan yang sedang kita alami. Demikian Brava Listeners, tips-tips dari saya, Nining Kristiana, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Nining Kristiana, Founder and Director First Asia Consultants. Brava listeners, di era digitalisasi ini, First Asia Consultants baru saja merilis Game-Based Assessment, sebuah inovasi dalam dunia assessment di mana soft competency diukur menggunakan metode simulasi berbasis game. Dengan suasana assessment yang lebih menyenangkan, kooperatif, dan fresh, diharapkan pengukuran kompetensi akan jadi lebih akurat. Jadi gimana nih, apakah Anda sudah siap untuk ikut terjun ke era digital bersama dengan First Asia Consultants? Tunggu apa lagi, langsung aja hubungi First Asia Consultants atau cek IG di @FirstAsiaConsultants atau website www.firstasiaconsultants.com.